Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang vektor bagian yang kedua. Ada metode lain untuk menjumlahkan vektor jika lebih dari dua vektor, yaitu kita menggunakan metode analitis. Ya, oke. Jadi jika ada lebih dari dua vektor, kita misalkan vektornya berada pada koordinat kartesius, ini sumbu x, ini sumbu y, ya. Jadi misalkan ini sebuah vektor, sini A1, lalu di sini ada vektor lagi A2, kemudian yang ke bawah di sini itu adalah A3. Jadi misalkan di sini ada sudutnya, ya. Misalkan sini adalah 37 derajat, lalu di sini ada 53 derajat. Misalkan di sini adalah vektor A-nya, ya. Kita misalkan adalah 6 satuan, kemudian vektor A2 adalah 8 satuan, kemudian di sini misalkan 7 satuan. Nah, maka cara menjumlahkan di sini adalah kita proyeksikan semua vektor-vektornya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Artinya kita buat komponen-komponen vektornya. Jadi kalau di sini berarti adalah A1, kita sebut A1X. Maka A1 kita proyeksikan ke sumbu Y, maka dari sini ke sini adalah A1Y. Kemudian untuk A2 kita proyeksikan sini, itu adalah A2X. Kita proyeksikan ke sini, maka dari sini ke sini itu adalah A2Y. Nah, untuk A3 karena dia sudah berada pada sumbu Y, maka tidak bisa diproyeksikan. Jadi tidak perlu diproyeksikan. Nah, kita akan mencari menjumlahkan seluruh komponen-komponen vektor berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti sigma AX di sini yang kita butuhkan. Kemudian nanti juga ada ketemu sigma AY. Jadi kita jumlahkan berdasarkan komponen-komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kalau kita hitung di sini, ini adalah 37. Untuk menggunakan sin atau kosinus 37, kita gunakan segitiga seperti ini, biar cepat. Maka perbandingan 37 itu, ini pendekatannya adalah di sini 3, di sini 4, di sini 5. Maka kalau di sini 90 derajat, ini 37, maka di sini sama aja 53 derajat. Oke? Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau untuk sin 37 berarti sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Gitu. Kemudian kalau untuk sin 53 berarti sisi depannya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Oke? Nah, untuk cos 37 berarti sampingnya 37 adalah 4, per sisi miringnya adalah 5. Untuk cos 53 derajat, berarti 53-nya di sini, sampingnya adalah 3, per sisi miringnya adalah 5. Jadi, kalau untuk AX di sini, ya, sigma AX berarti kita lihat pada sumbu X-nya. Ini A1X, berarti kita tuliskan A1X. Oke? Nah, A2X lihat panahnya kemana? Ke kiri. Maka kalau kiri berarti minus A2X.
Jadi di sini A1X itu artinya ya A1X adalah A1 berarti cos 37 dikurang A2X. A2X itu berarti A2 cos 53. Kalau kita isikan langsung A1 adalah 6 dikali cos 37 4/5 dikurang A2. A2 itu adalah 8 dikalikan cos 53 adalah 3/5. Berarti di sini 24/5 dikurangi 24/5. Berarti berapa? 0 ya? Oke. 0. Sekarang sigma pada sumbu Y. Oke. Jadi komponen vektor pada sumbu Y. Jumlahnya ya di sini kita lihat di sini. Pada sumbu Y yang ke atas adalah A1Y. Kemudian yang mesti panah ke atas lagi ditambah A2Y. Kemudian yang ke bawah adalah pengurangan. Pengurangan langsung A3. Kita tuliskan A1Y. A1Y itu artinya A1 sin 37. Ditambah A2Y itu artinya A2 sinnya 53. Sin 53. Dikurang A3. A3-nya langsung ternyata 7. Kita masukkan A1-nya adalah 6 dikali sin 37 adalah 3/5 ditambah A2 adalah 8 sin 53 adalah 4/5 dikurang 7. Di sini 6 kali 3 18, 8 kali 4 32. Jadi kita bisa tuliskan berapa? 18/5 ditambah 32/5 dikurangi 7. Sama dengan di sini 18 tambah 32 adalah berapa? 50 ya. 50 bagi 5 berarti berapa? 10 dikurang 7. Berarti kita temukan sigma komponen vektor A pada sumbu Y adalah 10 kurang 7 adalah 3. Tadi sini adalah sigma AX-nya. Nah, maka untuk resultan ketiga vektor ini kita menggunakan persamaan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Ini adalah persamaannya. Berarti kita tinggal hitung saja. Ya, kita hitung. Berarti kita hitung di sini. Akar AX, ya, kita lihat di sini. AX kuadrat. Berarti AX-nya berapa? 0. Ya sudah. Kita tuliskan di sini 0. Ditambah AY. AY di sini AY adalah 3. Dikuadratkan ya. Oke. Jadi adalah akar dari 9. Maka resultannya adalah 3. Mudah ya? Tadi kita sudah pelajari besar dari suatu vektor. Sekarang arah suatu vektor. Jadi di sini kita akan pelajari tentang arah suatu vektor resultan. Yang pertama, pada metode jajar ginjang dulu. Metode jajar ginjang. Ya, jadi kalau metode jajar ginjang, di sini ada vektor A, gitu ya. Kemudian ada vektor B. Lalu di sini kan A dan B membentuk sudut theta. Cara menjumlahkan metode jajar ginjang seperti ini. Tadi ya sudah dijelaskan ya. Ini kali ini kita hanya menghitung
arah vektornya saja ya. Jadi arah vektornya saja. Sehingga dari sini ke sini itu adalah vektor resultannya. Nah, maka kalau kita ukur dari arah sumbu X positif, maka yang dimaksud dengan arah vektor resultan adalah dari sini ke sini. Oke, kita misalkan sudutnya adalah beta. Jadi beta ini kita sebut sebagai arah vektor resultannya. Oke, arah vektor resultan. Nah, cara menentukan vektor resultan ini arahnya atau betanya itu kita pakai perbandingan ya, aturan sinus ya. Pada aturan sinus pada segitiga, di sini kita bisa dapatkan R ini segitiganya saya akan gambarkan seperti ini ya. Ini adalah R-nya. Kemudian ini adalah A. Maka B ini kita bisa tuliskan di sini. Nah, ini adalah B-nya. Sudutnya berarti yang beta di sini. Nah, kalau theta di sini, maka ini tetanya. Berarti sudut yang di sini adalah berapa di sini? Maka di sini adalah 180 dikurang theta. Jadi yang di sini itu adalah 180 dikurang theta. Oke? Jadi, kalau kita aturan sinus yaitu R per sin 180 min theta sama dengan ya. Berarti B-nya, B di sini pernya adalah sin beta. Jadi R per, kita tahu sin 180 derajat dikurang theta adalah sama dengan sin theta. Berarti sama dengan vektor B-nya di sini per sin B. Nah, nanti akan kita dapatkan arah vektor resultannya yaitu sudut betanya. Oke. Sekarang untuk metode yang analitis. Jadi untuk metode analitis ya. Jika sudah diketahui yaitu sigma AX-nya gitu ya, dan sigma AY-nya, artinya seperti ini. Jadi ada suatu vektor resultan ya. Jadi sudah diketahui di sini adalah pada sumbu X-nya gitu ya. Berarti di sini otomatis sudah panjangnya adalah jumlah AX-nya. Ini adalah jumlah AY-nya. Jadi sudah dalam bentuk R itu kan biasanya di menghitung besarnya kan AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Maka untuk mendapatkan arahnya ya, misalkan ini adalah betanya, berarti tan beta sama dengan komponen pada vertikal yaitu AY per AX. Nah, ini adalah arah suatu vektor resultan. Jadi betanya itu adalah arah vektor resultan. Oke, Sobat Edson, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya di sini. Dua buah vektor
masing-masing tiga satuan dan 5 satuan. Ya, dua buah vektor masing-masing 3 satuan dan 5 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat dengan vektor 3 satuan berimpit dengan sumbu X positif. Oke. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah resultan kedua vektor. Oke. Di sini jadi ada dua vektor masing-masing 3 satuan dan 5 satuan. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat dengan vektor 3 satuan berimpit dengan sumbu X. Ya, dengan sumbu X positif. Tentukan besar dan arah resultan kedua vektor. Berarti di sini bisa kita gambarkan ya. Yang pertama kita lihat ini ada petunjuknya yaitu vektor 3 satuan berimpit dengan sumbu X positif. Jadi di sini ini adalah vektor 3 satuan sumbu X positif. Berarti yang 5 satuan membentuk sudut, kedua vektor membentuk sudut berapa? 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Ini adalah 5 satuan. Jadi di sini sudutnya 60 derajat. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa pakai metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang. Jadi ini kita buat garis sejajar dengan vektor satuan 3, lalu dari ujung vektor satuan 3 kita buat sejajar dengan vektor yang satuannya 5. Maka dari ujung sini ke sini ini adalah vektor resultannya. Oke. Nah, kalau arahnya dari sini ke sini, itu arahnya. Kita bikin sudut beta. Jadi sekarang kita hitung ya dengan cara untuk besar vektor resultannya adalah panjangnya vektor 3 kuadrat ditambah berapa? 5 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 5 cos sudut yang mengapitnya yaitu 60 derajat. Jadi ini kita hitung 3 kuadrat 9 ditambah 5 kuadrat itu 25 ditambah 2 kali 3 kali 5 cos 60 adalah setengah. Oke, ini bisa kita coret di sini. Jadi kita dapatkan resultannya adalah 9 ya. 9 tambah 25 adalah 34 ditambah 3 kali 5. 15. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini 34 tambah 15 adalah 49. Akar dari 49 adalah 7. Maka sudah kita temukan resultannya adalah 7 satuan. Nah, sekarang kita tentukan arah. Untuk menentukan arah, kita menggunakan apa tadi? Jadi di sini karena ini adalah betanya di depan sudut yang 5 satuan di sini. Di sini kan otomatis kalau dari sini ke sini itu sama saja 5-nya. Berarti kalau kita misalkan di sini adalah vektor A ya, ini adalah vektor B-nya, maka yang 5 itu adalah sama saja B. Oke? Jadi di sini kita bisa pakai persamaan resultannya R per sin sudut yang mengapit ya, kedua vektor sama dengan vektor B-nya per sin beta. Jadi kalau kita masukkan R-nya adalah 7 per sin tetanya adalah sin 60
sama dengan B-nya adalah 5 per yang kita cari adalah sin beta. Jadi kalau kita kali silang sini, ini sin betanya, tujuannya bisa ditaruh bawah sini ya. Berarti 5 dikalikan dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3 per 7. Maka kita dapatkan sin beta sama dengan 5 akar 3 per 2 kali 7 adalah 14. Nah, karena sin beta di sini adalah bukan merupakan sudut istimewa, karena di sini 5 akar 3 per 14 tidak akan menghasilkan sudut istimewa. Otomatis kita harus menggunakan kalkulator. Sehingga kalau kita dapatkan cara menggunakan kalkulatornya adalah betanya di sini kita ketik sin min 1 akan kita tuliskan 5 akar 3 per 14. Maka akan kita dapatkan dengan menggunakan kalkulator, betanya akan kita dapatkan 38,2 derajat. Ini adalah arah vektor resultan yang tadi kita dapatkan. Oke Sobat Essence, sekian dulu video tentang vektor bagian yang kedua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Essence untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Essence juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Essence, salam pintar!